Halo sahabat pionir, welcome back to Piku Channel, channel yang akan memberikan informasi seputar Bitcoin. Bersama saya nanti akan menguraikan beberapa informasi penting yang bisa para pionir analisis bersama tentang kebenarannya. Baik, di sini saya akan mengungkap sedikit tentang prediksi harga Bitcoin saat mainnet nanti di bursa pasar atau exchange dengan pengalaman menggunakan market cap berdasarkan supply Bitcoin yang beredar di dompet para pionir sekalian. Baik, tidak berlama-lama di sini saya akan berbagi informasi mengenai supply Bitcoin dulu kita lihat. Bisa teman-teman pionir buka di halaman buku putih. Nah, di sini akan ada white paper atau lembar buku putih chapter-chapternya. Yang pertama bisa dilihat token model mining ya. Nah, di sini langsung ke pie supply. Jadi kita lihat berapa sih sebetulnya pie supply ini. Jadi di sini rekan-rekan bisa baca ya. Pie supply itu sebesar 100 ya, di sini 100 million ya, 100 miliar ya. Jadi boleh dikatakan cukup banyak. Kemudian itu nanti dibagi-bagi ya, sesuai dengan white paper. Nah, itu yang di saat pre-mainnet. Nah, di sini maksimal itu 100 miliar. Minimal yang beredar di pasar saat ini kita bisa lihat nanti. Nah, di sini maksimal total supply yang beredar itu oleh founder sudah diberikan blog ini. Maksimum total supply adalah 100 miliar pi. Nah, ini akan dibagi-bagi ya, seperti yang tampak pada diagram ini ya, bahwa untuk community ya itu sebesar 80%, kemudian untuk core team itu 20%-nya. Nah, untuk 80% ini bisa kita lihat pembagiannya adalah seperti ini. Jadi untuk penambangan pre-mainnet itu disediakan 20 miliar ya, yang itu sudah kita lewati. Siapapun menjadi pionir, baik itu yang masih aktif sekarang ataupun yang sudah terbuang atau tidak tervalidasi tentang akunnya, itu sebesar 20 miliar dan itu sudah diselesaikan. Kemudian di fase mainnet ya, mainnet ini bisa juga dimulai dari testnet ya, yang dilakukan pada Desember. Kita sudah mulai testnet itu mulai Desember 2021. Nah, itu sebesar 45 miliar. Jadi fase ini kita disediakan pi itu sebesar 45 miliar, kemudian disimpan untuk likuidasi itu sebesar 5 miliar, dan untuk pemeliharaan ya, untuk pemeliharaan ekosistem, kemudian
community event dan sebagainya yang digunakan oleh core team itu sebesar 10 miliar. Jadi totalnya 80 miliar, itu dibagi-bagi seperti itu. Jadi besaran yang bisa oleh Pioneer di ditambang itu adalah sebesar 65 miliar ya. Jadi 60 miliar akan dialokasikan untuk reward mining. Jadi para pionir itu disediakan 65 miliar ya. Nah, apabila nanti pionir sudah melakukan lolos KYC ya, berpartisipasi dalam KYC. Nah, ketika sudah divalidasi nanti saldonya atau Bitcoinnya akan dikirim ya ke wallet masing-masing dengan kita itu ada istilah yang namanya lockup. Lockup itu bagaimana dan tipsnya agar kita bisa tepat menggunakan lockup dan memang nanti kita bisa menggunakan Bitcoin kita dengan baik ya, itu ada trik dan tipsnya. Nanti di lain waktu kita bahas bersama. Jadi itu untuk supply yang disediakan berdasarkan white paper. Nah, itu jadi untuk saat ini berapakah yang sudah ada atau yang sudah berada di wallet atau yang sudah ditambang oleh Pioneer ya, yang pada saat ini kita ada di angka 40 juta Pioneer lebih ya, 40 juta lebih, dan dikatakan itu yang paling aktif itu ada 35 juta Pioneer yang sudah menyelesaikan KYC-nya. Jadi yang belum harap bersabar ya, pasti nanti pada akhirnya akan KYC. Nah, itu yang beredar kita bisa lihat, mungkin kita kembali kita lihat di Pi browser ya. Kita buka Pi browser. Jadi rekan-rekan Pioneer jangan malas untuk mendengar informasi, belajar memahami informasi agar tidak salah dalam memberikan pandangan terhadap Pi ya. Itu nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niatan yang tidak baik. Nah, di sini sudah di tampilan awal Pi browser sudah ditampilkan ya, ada ChatPi, ada Wallet Pi, ada Brainstorm Pi, MindPay, dan Blockchain Pi, dan seterusnya. Nah, di sini kalaupun rekan-rekan sudah melakukan berpartisipasi dalam KYC, maka di sini akan bisa kita cek ya. Nah, ini saya sudah melakukan validasi 12 ya. Nah, kita cek KYC kita. Nah, di sini ini artinya rekan-rekan Pioneer sudah lolos ya, sudah tervalidasi dan bisa menjadi validator, membantu core team yang boleh dikatakan bahwa membutuhkan pemvalidasiannya membutuhkan tenaga manusia. Jadi itu sekilas tentang KYC. Nah, kembali lagi mengenai supply tadi ya, kita bisa cek ya, ini transparansinya dari core team untuk koin Pi ini ya, kita cek di blockchain. Nah, di sini akan tertera ya angka-angka di mana total migrasi mining reward ya. Jadi itu sudah ada berapa ini? 1.368
juta 830.380 pi. Itu yang sudah total yang sudah dimigrasi ya. Yang sudah validasi KYC akan dimigrasi ke walletnya. Nah, kemudian di sini ada keterangan yang masih dalam penguncian ya, rewardnya yang masih dikunci di wallet itu ada 1.070.147 berapa ini? 1.070.114.730. Jadi yang beredar, supply yang beredar bahasanya. Supply yang beredar itu adalah total yang dimigrasi dikurangi sama total yang dikunci. Itu yang pi yang masih bebas, yang masih dikatakan yang beredar. Jadi ada sekitar, nanti kita hitung. Nah, di sini kegiatan terbaru ini bisa kita cek setiap saat ya. Ada transaksi-transaksi ya, bayar ke dompet mana ya, waktunya kapan, itu berapa pi, itu bisa kita cek. Jadi kembali lagi ya, total migrasi dikurangi yang di lockup ya, itu kita hitung ya. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi 1,369 dikurangi 169 ya, ini yang tadi ya, yang saya hitung. Jadi gambarnya sekitar yang beredar itu sekitar 298.634.237 ya, jumlah koin pi yang beredar yang tidak di lock up. Nah, dengan supply yang beredar seperti itu bisa kita lihat ya, kita bandingkan dengan Bitcoin yang pada saat ini kita lihat pada saat ini harga Bitcoin itu menurut CoinGecko ya, itu berada di 16.670 US ya. Nah, itu punya kapitalisasi pasar itu sebesar 318.832.488, yaitu kapitalisasi market cap-nya itu. Kemudian supply yang beredar adalah 19.209.975. Jadi berapa ini 10 juta kita 298 itu selisihnya luar biasa dengan Bitcoin. Nah, bagaimana prediksi harganya? Sedangkan yang market pasarnya, market cap-nya saja untuk Bitcoin ini 3 berapa ini? 3 miliar ya. 318 miliar ya. Itu market cap-nya. Jadi kalau kita dengan yang supply beredar adalah 298 juta, itu terjadi selisih yang cukup banyak ya. Kita kurangi 109 total pasukan, total beredar 19.2
juta 19.209.275 itu ada sekitar selisih 200 juta. Nah, bagaimana dengan harga Bitcoin ini? Boleh dikatakan kita kalaupun setara dengan untuk mengejar market cap-nya dari Bitcoin, maka angka yang mungkin setara nantinya adalah ini ya. Jadi harga Bitcoin adalah $1.000 ya. Jadi itu akan ketemu market cap 298. Jadi di sini sekelas Bitcoin dia punya market cap 318 miliar ya. Nah, dengan luar biasanya Bitcoin, maka di angka 298 miliar market cap itu rata-rata yang cukup bagus. Jadi berdasarkan supply itu bisa dikatakan bahwa nilai yang pantas untuk Pi saat ini adalah sebesar ini. Jadi itu. Jadi kalau saja rekan-rekan punya 1.000 di dompet, maka akan ada $1 juta ya, yang rata-rata harga dolar saat ini adalah, jadi kita bisa memiliki, kalau dirupiahkan menjadi 15 miliar ya. Itu jika sesuai dengan prediksi dan perhitungan yang tadi coba saya hitung. Kita tidak bisa secara serta-merta ya menentukan harga tanpa memperhitungkan kapitalisasi pasar, volume transaksi, volume terdilusi, supply beredar, total pasokan, dan seterusnya. Karena ketika investor dalam melakukan investasinya, mereka tetap memperhitungkan yang namanya faktor-faktor seperti ini. Jadi tidak serta-merta mereka membeli dengan harga yang fantastis gitu. Nah, itu jadi untuk para pionir yang saat ini berada dalam buayan bahwa itu akan menjadi seharga 4 miliar atau bisa lebih, bahkan 1 juta dolar harganya, itu mungkin dasarnya adalah harapan. Nah, mengenai harapan itu tidak salah ya. Jadi siapapun boleh berharap sesuatu yang kita punya itu memiliki nilai yang tinggi dan kita akan menjadi kaya rame-rame. Jadi itu perhitungannya. Jadi untuk para pionir lebih cerdas menerima informasi ya. Kalaupun ada dari teman-teman yang lain punya prediksi, silakan berbagi ya. Kalaupun ada yang bertanya dan punya prediksi lain, silakan komen di kolom komentar. Kemudian di sini kita punya total migrasi ini yang ada ini, kita coba hitung per masing-masing, rata-rata pionir kita berapa ini yang pegang ini ya. Kita coba hitung. Kalau 35 yang sudah kalau 35 juta yang sudah terverifikasi untuk KYC, maka ada masing-masing rata-rata punya 40 Pi. Itu sebetulnya cukup langka ya, yang masih beredar. Jadi begitu teman-teman ya, yang bisa saya bagikan. Jadi mulai saat ini
kita gaungkan harapan, tapi tidak lepas dari apa itu yang namanya logik ya. Jadi kita berpikir, berkata itu ya semuanya pakai logika gitu ya, pakai yang rasional lah, jangan mengada-ada. Kalaupun mengada-ada itu adalah bentuk doa, jadi tidak salah juga. Demikian sahabat pionir, mungkin di lain kesempatan kita bahas mengenai hal-hal seperti KYC, tipsnya gimana, kemudian lockup bagaimana, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan kapan mainnet, di mana nanti launching ya. Apakah Binance ataukah Coinbase atau apa ya. Bagaimana orang-orang kaya seperti Elon Musk atau Chan Peng Shao memandang Bitcoin ini. Jadi informasi-informasi yang demikian saya harapkan yang benar-benar informasi yang punya bukti kuat ya, tidak asal memprediksi kemudian membuat FOMO, dan ketika orang FOMO itu akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari logika. Nah, itu mungkin pesan saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir, dan salam petir, jeder jeder jeder.